Halo teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ergonomi dalam K3. Ergonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, ergo yang artinya kerja dan nomos artinya aturan. Sehingga ergonomi memiliki pengertian sebagai ilmu mengenai interaksi manusia dan elemen pada suatu sistem untuk mengoptimasi performa sistem dan kondisi manusia. Selanjutnya masuk ke tujuan ergonomi. Yang pertama itu untuk memaksimalkan efisiensi tenaga kerja. Yang kedua untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ketiga untuk meningkatkan kenyamanan dan produktivitas kerja. Dan yang terakhir untuk memaksimalkan bentuk kerja yang meyakinkan. Berikut ada beberapa dampak jika ergonomi tidak diterapkan dalam penerapan K3. Pertama, ketidaknyamanan dalam bekerja. Yang kedua akan menimbulkan biaya-biaya yang tinggi. Yang ketiga, meningkatkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dan yang terakhir, performasi turun sehingga berakibat pada penurunan efisiensi kerja. Sekarang kita akan membahas mengenai pendekatan ergonomi antara manusia ke lingkungan yang bisa berbentuk anatomi, fisiologi, psikologi, biomekanik, dan lain sebagainya. Untuk mencapai tujuan, optimasi, efisiensi, kesehatan, keselamatan, aman, dan nyaman. Ergonomi sendiri memiliki beberapa prinsip dasar. Yang pertama, menjaga postur tetap netral. Postur netral merupakan kondisi di mana badan selaras dan seimbang baik saat duduk maupun berdiri. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir tekanan pada badan. Hal ini akan meminimalisir tekanan pada otot, saraf, dan tulang sehingga orang yang bersangkutan dapat memiliki kontrol dan memproduksi kekuatan secara maksimal. Dalam rangka memastikan bekerja dengan postur netral, perlu dipastikan bahwa segala sesuatu berada dalam jangkauan, jadi dapat dihindarkan tarikan yang tidak perlu pada otot ketika berupaya menjangkau sesuatu. Prinsip yang kedua adalah mengurangi kekuatan yang berlebihan. Mengeluarkan kekuatan berlebihan merupakan salah satu faktor risiko dalam ergonomi. Sayangnya, kadang cukup banyak pekerjaan yang membutuhkan kekuatan besar, sehingga usaha otot meningkat dan dapat meningkatkan kelelahan serta risiko cedera otot. Memang ada banyak keadaan yang memerlukan kekuatan besar. Namun, ide dari ergonomi diharapkan pekerja menyadari hal tersebut dan berupaya menurunkan kekuatan yang dibutuhkan, misalnya dengan memanfaatkan alat bantu. Yang ketiga adalah hindari gerakan berlebihan. Gerakan repetitif sudah pasti menjadi salah satu faktor resiko dalam ergonomi. Banyak pekerjaan yang gerakannya memang berulang serta berada dikontrol oleh target produksi per jam atau per hari. Ketika gerakan repetitif tinggi dikombinasikan dengan kekuatan berlebihan dan postur yang tidak netral, maka ada potensi besar sekali untuk terjadinya musculoskeletal injury. Karena itu, bila memungkinkan gerakan berlebihan perlu dikurangi. Dan prinsip yang terakhir adalah memberi ruang untuk peregangan. Sistem muskuloskeletal merujuk pada sistem gerak. Sesuai namanya, sistem tersebut didesain untuk bergerak. Sebab itu, bekerja dalam jangka waktu panjang dengan keadaan statis akan menyebabkan tubuh kelelahan. Inilah yang dikenal dengan static load. Contoh yang mungkin sangat relevan dengan situasi kerja saat ini yaitu mengetik selama berjam-jam. Sehubungan dengan itu, pekerja perlu melakukan peregangan. Lakukan peregangan untuk area pundak dan punggung, kaki, bahkan pergelangan tangan serta jari, di mana peregangan atau stretching bisa mengurangi kelelahan. Keseimbangan dalam ergonomi merupakan antara task demands dan work capacity sehingga menghasilkan performance. Task demand atau tuntutan tugas tergantung pada yang pertama itu ada text and material characteristic, ditentukan oleh karakteristik peralatan dan mesin, tipe kecepatan dan irama kerja. Yang kedua ada organizational characteristic yang berhubungan dengan jam kerja dan jam istirahat. Dan yang terakhir ada environmental characteristic berkaitan dengan manusia, teman setugas, suhu, kelembaban, bising, getaran, dan lain sebagainya. Yang kedua work capacity atau kemampuan kerja yang ditentukan oleh personal capacity yang meliputi usia, jenis kelamin, status sosial, agama, kepercayaan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada psychological capacity yang meliputi kemampuan dan daya tahan kardiovaskuler, syaraf otot, panca indera. Yang ketiga ada psychological capacity lagi, tapi kali ini yang berhubungan dengan kemampuan mental, waktu reaksi, dan kemampuan adaptasi. Dan yang terakhir ada biomechanical capacity berkaitan dengan kemampuan dan daya tahan sendi dan persendian tendon dan jalinan tulang.
Dan yang terakhir ada performance atau performasi, rasio tuntutan tugas, kemampuan kapasitas kerja yang menentukan hasil akhir dalam bentuk pekerjaan maupun penampilan. Terakhir kita akan membahas mengenai cakupan ergonomi. Yang pertama, physical ergonomi, berkaitan dengan karakteristik anatomi, antropometri, fisiologi, dan biomekanik manusia yang berhubungan dengan aktivitas fisik, berupaya menyesuaikan kondisi lingkungan kerja dan tuntutan pekerjaan dengan kemampuan pekerja. Salah satu contohnya gangguan muskuloskeletal atau gangguan saraf pada otot dan tulang. Area fokus physical ergonomi termasuk konsekuensi dari gerakan repetitif, keamanan di tempat kerja, kenyamanan dalam penggunaan perangkat portable, desain keyboard, pose bekerja, serta situasi lingkungan kerja secara keseluruhan. Dan yang kedua, kognitif ergonomik. Jika physical ergonomik berkonsentrasi pada pencegahan cedera melalui evaluasi lingkungan kerja, mulai dari postur sampai gerakan repetitif, kognitif ergonomik terutama dikaitkan dengan fungsi otak. Dalam konteks ini, kaitannya dengan analisis kesalahan, interaksi manusia dengan mesin, beban kerja secara mental, pengambilan keputusan, tekanan di tempat kerja, serta training karena berhubungan dengan desain sistem manusia. Dan yang ketiga, organizational ergonomic. Sementara itu, organizational ergonomic fokus pada sistem sosio-teknikal, mencakup struktur organisasi, kebijakan, serta proses. Beberapa topik yang relevan seperti komunikasi, desain jam kerja, kerjasama tim, manajemen sumber daya, dan manajemen kualitas. Segitu dulu pembahasan mengenai ergonomi dari saya. Semoga penonton dapat menambah wawasannya mengenai ergonomi dalam K3 setelah menonton video ini. Terima kasih.